Mestinya kalau Anda meneliti radikalisme, ayat yang terkait radikalisme diteliti semua. Ternyata di surat Taubat yang disebut suratus Saff, yang bahkan haram baca bismillah, itu ada ayat wa in ahadum minal musyrikin astajaroka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah summa ablighu ma'mana. Muhammad, kalau ada orang kafir mau belajar Quran sama kamu, ya harus kamu pelajari hatta yasma'a kalam Allah. Setelah mereka mau belajar, ya ablighu ma'mana summa ablighu ma'mana, kamu harus menjamin keamanan dia. Itu di surat Taubat, termasuk akhir suratin nazalat, gak mungkin terjadi mansuh. Tapi orang-orang ekstremis selalu pakai faqatulul musyrikin haitsu, apalan itu terus. Yang orang liberal yang menapani la ikraha fiddin, ya sudah seperti itu. Orang-orang ora tegas, ora tau nahi mungkar, ya ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin, ngono terus. Yang kelompok tukang nahi mungkar, ya ayatnya amen nahi mungkar. Saya tuh heran, kenapa mereka punya masalah dengan hafalan kayaknya. Kenapa sih hafalannya kok pedot itu? Kita yang hafal semua bingung jadi. Jadi akhirnya kita yang pinter anut sing goblok karena saya tuh pernah loh debat sama orang salaf, debat gitu. Setelah saya mengutarakan sekian hadis, ada tuh Pak hadis itu, waduh, harusnya kamu ngaji saya, ada debat tuh yang level, kalau nggak level tuh nggak boleh katanya. Itu kan ngeri. Makanya ini penting ya, kalau sampean tanya ingin jadi alim tafsir, ya harus hafal Quran semua. Tapi saya pastikan orang kafir pun bisa memahami Quran, yaitu tadi hatta yasma'a kalam Allah. Sayyidina Umar tuh masuk Islam tuh gara-gara dengar adiknya baca Toha, ma anzalna alikal Qur'ana litasqa illa tadhkiratal liman yakhsha tanzilam mimman khalaqal arda was samawati ula ar-rahmanu alal arsis tawa. Itu dia ma huwa bikalamil basar, tidak mungkin seperti ini karangan manusia, itu tidak mungkin. Akhirnya dia Islam. Banyak orang Islam karena diperdengarkan Quran, karena memang notnya sudah unik, makna kualitasnya juga sudah unik, semuanya itu unik, indah. Mereka juga kalau ada ayat tentang ahkam yang memberatkan, mereka bilang i'ti bi Qur'anin ghairi hada au baddilah. Muhammad harusnya jangan tema itu yang diangkat, kok cari Quran yang lain yang enggak tema itu. Mereka sampai memilih tema itu karena paham apa karena tidak paham? Karena paham. Makanya di makalah saya pastikan ngaji tafsir itu gampang, karena orang kafir pun bisa. Kalau kasus Ahok itu bukan paham itu melintir, beda, paham sama melintir itu beda. Itu diterjemah kemenang itu jangan mengangkat kawan orang Islam, bukan mengangkat pemimpin. Ya kayaknya kalau ngangkat teman saja tidak boleh, apalagi ngangkat pemimpin. Fatal mana berteman sama orang salah sama ngangkat. Itu kan sama dengan santri geblek ketika ada kiai ini, "Cong, kowe mbek bojomu jogeman naboi." Suatu saat istrinya lapor lagi, "Pak Yai sekarang tidak naboi tapi nyadui." Karena naboi itu pakai tangan. Mereka pertama dilaporkan kiainya, "Pak Yai, suami saya itu sering memukulin saya pakai tangan gini. Jong jogeman naboi bojomu." Dia, "Pak Yai siap." Satu saat istrinya lapor, "Pak, tetap benjut, kenapa? Kalau nak ini disadui." Mereka pikirannya, sing haram nabok, nak nyaduk halal. Wah, itu kan ngajak goblok bareng. Nah, masalahnya di usul fikih kasusnya seperti itu. Pakat ya hati. Bayangkan sekarang banyak gerakan-gerakan ahli Quran katanya, tapi nggak memahami ilmu usul fikih. Quran ra ono ya wis. Nang Quran ra ono cerita harame asu, nak ngono asu ya halal. Ora ono Qurane. Sing ra ono iku tekem ora Qurane, kok aneh-aneh. Jadi kita harus ngaji yang banyak. Saya termasuk utang sama Imam Syafi'i itu baca kitab Ar-Risalah. Itu kitab yang kadang satu ulama baca sampai 500 kali. Yaitu Imam Syafi'i itu dalam kitab Risalah itu begini, ini termasuk ulumul Quran yang paling penting. Muqaddimahnya begini. Wan nasu sinfani min awalil amri. Wan nasu sinfani. Ketika Rasulullah datang membawa Quran itu manusia hanya ada dua. Al kuffar sing dari jenis ahli kitab dan kuffar dari jenis yang tidak ahli kitab. Bahkan tidak ada orang Islam zaman itu. Pertama Nabi jadi Nabi itu adakah pendengar yang Muslim? Kan tidak ada, semuanya ahli kitab. Makanya susah kalau Quran kamu analisis korbannya orang Islam tuh, kata Ibnu Umar tuh lucu. Dulu tuh mukhatabnya tuh orang kafir, jelas kuliah ayyuhal kafir. Kalau mukhatabnya itu orang kafir ahli kitab,
Itu kemungkinannya ya dua cara mereaksi Quran, yaitu disebut lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakina hatta ta'tiyahumul. Jadi lam yakunil ladzina kafaru, jelas kafaru itu umum. Kemudian ditafsir kafaru itu ada yang min ahlil kitabi, berarti kafaru yang jenis Yahudi Nasrani. Ada kafaru yang min ahlil kitabi wal musyrikin, kafaru yang jenis musyrikin, yaitu kafir Mekah. Karena cara kaidah nahwu al-atfu yaqtadi taghayyur, kalau ada ataf pasti konteksnya beda. Jaa Zaidun wa Amrun, berarti Zaid ada Amar, Amar ya ada Bakar, karena Jaa Zaidun wa Amrun wa Bakrun, pasti orang ini berbeda. Tidak boleh orang yang sama kamu pakai ataf. Ini sudah clear ya ini ya. Kemudian cara pandang mereka ya beda. Ketika Rasulullah mengajak tauhid, itu ahli kitab tidak masalah, memang harusnya Tuhan itu satu, tidak masalah bagi ahli kitab. Problem bagi ahli kitab adalah Muhammad itu nabi, itu kita nggak suka. Kalau Tuhan satu oke, tapi kalau Muhammad nabi tidak oke. Kita bisa jadi nabi, kata mereka, karena mereka merasa nasabnya sampai Ibrahim. Sementara zaman itu mereka sanksi Muhammad itu nasabnya konti, gak jelas. Sehingga dalam konteks ini Allah menjawab ahli kitab dulu. Ini disebut Muhammad itu nasabnya jelas. Jadi itu fihi ayatum bayinatum maqamu Ibrahim. Ini bisa dengarin. Ibrahim itu jelas pernah ke Mekah. Bukti Ibrahim pernah ke Mekah adalah jejak kaki Ibrahim di makam apa? Makam mereka, artinya buatan kuburan, buatan jejak kaki Ibrahim ketika bangun Ka'bah. Fihi ayatum bayinatum maqamu Ibrahim. Pon. Kalau Ibrahim pernah di Mekah, artinya beliau pernah nikah di Mekah. Paling tidak punya dzurriyyah di Mekah. Jadi Ismail dibawa ke Mekah. Jelas ayatnya wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Ini dengarin ya. Sebab itu saking alimnya berjanji itu beliau tahu betul masalah utama Rasulullah Muhammad adalah disangsikan nasabnya. Sebab itu kitab berjanji pertama cerita setelah dia alhamdulillah macam-macam awal ma'anab terus dia bilang wa ba'du fa'akul huwa Muhammad bin Abdillah bin Abdil Muttalib. Saat terus ya wa ba'du wa Muhammad bin Abdillah bin Abdil Muttalib wasmu syaibatul hamdi humidat khisaluhus saniyah. Saat terus Ibnu Qusayn, saat terus Sumiyya bi Qusayn litaqasi fi biladi qudu'atal qasiyah. Karena dia tahu yang masalah bagi Rasulullah itu adalah masalah nasab bagi mereka yang kafir. Terus beliau ngendikan ditutup wa adnanu bila raibin indadawil ulumin nasabiyah ila dhabihi Ismaila nisbatuhu wamun. Jelas saya Adnan itu pasti puter cucu-cucunya Nabi Ismail. Karena orang Yahudi yang disoal Muhammad itu, kamu itu siapa kok tahu-tahu Nabi? Kamu orang Arab itu tidak pernah ada Nabi. Yang Nabi itu normalnya orang Israel, yaitu turunan Yahudi, karena Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Akhirnya Allah membuktikan fihi ayatum bayinatum maqami. Bukti kalau Ibrahim pernah di Mekah adalah jejak kakinya di Mekah, itu dekat Ka'bah. Ini jawaban Allah yang tentang ahli kitab, karena sudah jelimet. Ada ilmu ansab, ada ilmu nasab, ada polemik kitab samawi.